Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Uang korupsi pengelolaan dana pensiun PDAM Kabupaten Semarang sebesar 8,5 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Kerap cekcok soal warisan, seorang ayah di Kudus tega membunuh anak kandungnya. Seorang pria Solo cabuli keponakan dan 3 remaja. Seorang ayah di Kecamatan Bae, Kudus, membunuh anak kandungnya sendiri. Diduga pembunuhan itu dipicu cekcok antara korban dan pelaku terkait berbagai persoalan. Salah satunya berkaitan dengan warisan. Rumah ini merupakan lokasi tewasnya Bambang di tangan ayah kandungnya. Korban tewas pada Selasa malam sekitar pukul 23.00. Sebelum dibunuh, Bambang saat itu pulang ke rumah orang tuanya dengan pengaruh minuman keras. Saat tertidur, disitulah nyawa korban dihabisi oleh ayahnya. Adik korban, Jumanto, tidak mengetahui persis kronologi kejadian yang menewaskan kakaknya. Namun belakangan kakak dan ayahnya sering cekcok terkait berbagai persoalan. Salah satunya tentang harta warisan. Korban juga sering mengancam akan membunuh ayah dan ibunya. Itu sering mau istrinya mau dibunuh, bapak saya mau dibunuh, ibu saya mau dibunuh. Waktu kesini memang dalam kondisi keadaan terpengaruh miras atau bagaimana, Mas? Katanya kita itu habis minum. Polisi telah autopsi jasad korban. Dari hasil tim Inafis, korban meninggal dunia akibat luka bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala. Setelah dicek dari Inafis, itu ada luka di bagian kepala, mungkin diduga dipukul dengan benda tumpul, ya. Dan luka itu di bagian kepala bagian belakang kanan. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui motifnya. Sementara sang ayah telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian usai membunuh anaknya. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang pria warga Pasar Kliwon Solo mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Selain keponakannya, tersangka juga mencabuli 3 remaja lain yang masih di bawah umur. Kelakuan pria berinisial Y ini memang sangat bejat. Ia mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Tersangka kerap mengiming-imingi korban dengan uang dan ancaman. Korban yang merupakan keponakannya sendiri saat ini telah hamil. Dari situlah perbuatan bejat tersangka diketahui oleh orang tua korban karena adanya perubahan bentuk badan korban. Selain keponakan, 3 remaja lain yang masih di bawah umur juga menjadi korbannya. 1 orang disetubuhi, sementara 2 orang lainnya hanya diraba-raba bagian vitalnya. Alami kejadian pelecehan berupa pencabulan dan persetubuhan di bawah paksaan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terakhir dilakukan bulan Juli menurut keterangan. Polisi masih mendalami kasus ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Ia terancam 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Detik-detik pencurian motor di depan salah satu kantor di Klaten terekam kamera pengawas. Awalnya motor dituntun, tetapi lalu dibawa kabur. Seperti kehabisan bensin, tetapi bukan. Seorang pria mencuri sepeda motor dengan cara menuntun agar tak ketahuan.
Pencurian ini terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, wilayah Jeper, Klaten pada 15 Oktober lalu. Video rekaman kamera pengawas lalu viral sehingga polisi akhirnya mengambil langkah penyelidikan. Mereka mencoba mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Kita masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ada berapa pelaku? Kemungkinan ada 1 pelaku. Itu caranya santai bagaimana? Ya, caranya santai. Karena mungkin posisinya juga sepi ya. Dan waktu kita lihat dari video rekaman CCTV juga pelaku menuntun kendaraan tersebut dengan santai. Kita masih melakukan penyelidikan sih. Polisi menghimbau warga untuk waspada dan pastikan kendaraan terkunci dan terparkir di lokasi yang aman sehingga terhindar dari kejahatan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga Brebes gagal nikah lantaran tertangkap saat membeli paket ganja. Narkoba itu hendak digunakan pelaku saat pesta pernikahannya nanti. Baik AH atau MH tak saling kenal satu dengan yang lain. Namun kedua orang ini diringkus lantaran tertangkap saat transaksi narkoba jenis ganja di Brebes. Saat itu AH, warga Losari Brebes, memesan paket ganja senilai 1,1 juta rupiah kepada MH, warga Cirebon, Jawa Barat. Ganja itu hendak dipakai pria 22 tahun ini untuk berpesta saat pernikahannya dalam waktu dekat. Buat pernikahan, Pak. Buat pestanya apa gimana? Ya, caranya, Pak. Oh, buat acara pernikahan. Yang mau menikah siapa? Saya, Pak. Oh, berarti itu nanti untuk tamu apa untuk kamu sendiri? Untuk tamu, Pak. Termasuk untuk kamu juga dipakai? Enggak, Pak. Kan saya nikahan, Pak. Nah, kenapa sampai beli barang kayak gitu untuk tamu? Ya, Pak, gila Pak waktu itu, Pak. Saat diringkus, polisi menyita ganja seberat 52 gram. Keduanya pun diperiksa untuk pengembangan lebih lanjut. AH ini dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan dan mereka si AH ini kepengen pada saat kegiatan pernikahan resepsinya itu menyediakan pesta kecil dengan menyediakan narkotika jenis ganja untuk teman-temannya. Oh, gitu ya? Iya. Berarti rencana mau menikah ya? Dalam waktu dekat. Sudah jatuh tertimpa tangga, selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membeli ganja, AH pun terancam gagal nikah. Ia terancam hukuman kurungan 12 tahun penjara atas perbuatan isengnya memesan ganja menjelang pernikahan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak kabur seorang pelajar di Banjarnegara tewas tertimpa tembok sekolah. Seorang pria di Solo cabuli keponakan dan 3 remaja. Laris manis es kopi kaki 5 di Pati, sehari kantongi untung hingga Rp250.000.